Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah ke tahap terakhir yaitu kita mencoba mengerjakan soal latihan sertifikasi. Nah, untuk sertifikasi ABSS itu memang dalam bahasa Inggris, sehingga soal-soal latihannya pun juga dalam bahasa Inggris ya. Jadi untuk sertifikasi pasti membuat dari awal, yaitu membuat dari perusahaan baru. Oke, seperti ini. Case study-nya itu Mr. Rio is the owner of the company Quora. Jadi nama perusahaannya Quora. As hobby shop business type. Nah, jadi tipe bisnisnya adalah toko hobi ya. Dia menjual arts and craft ya. Oke, kita coba saja. Jadi kita mulai dari create a new company file lagi. Oke, kita next. Lalu masukkan namanya perusahaannya Quora underscore nama kalian ya. Lalu addressnya kalian masukkan. Di sini di bawah company address. Lalu ada nomor telepon. Lalu ada emailnya. Oke, lalu kita next. Nah, ini tell us about your accounting year. Nah, di sini kita coba. Mr. Rio decided to use ABSS accounting software for preparing her company 1st January to 31 December 2019 financial year reports ya. Jadi dia tahunnya adalah 2009. Current financial year-nya 2019. Lalu last month of financial year-nya Desember. And then conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction ya. Jadi bulan dimulainya masukkan transaksi. Nah, bulan apa? Kalau kita lihat ini preparing our company 1st January ya. Jadi bulan Januari. Oke, lalu accounting periodnya and prefer to use the 13 accounting period ya. Jadi ada nih keterangannya 13 ya. Jadi tahunnya sudah ada 2019. Kalau the last month of financial year Desember nih ya. 31 Desember 2019 financial year reports. Jadi bulan terakhirnya Desember. Oke, kalau sudah benar semua kita next. Ini penjelasannya. Nah, yang ini karena tadi kita perusahaannya adalah tipe hobby shop, maka kita pilih yang I would like to start with one of the list provided. Jadi kita memilih account list yang sudah disediakan ya, yang provided ya, disediakan oleh ABS Accounting. Kita next. Nah, karena menjual art and craft tadi, maka kita pilih yang retail kan, retail menjual barang. Kita pilih di sini cari yang hobby shop. Nah, biasanya memang di soal sertifikasi disediakan ya nama jenis company-nya sama, nanti kita tinggal pilih aja ini tipenya apa, business type-nya apa. Oke, kalau sudah benar hobby shop kita next saja. Ini tempatnya, kalian boleh pindahkan di mana terserah kalian. Oke. Lalu next. Nah, sudah. Kalau sudah, congratulations, kita pilih yang comment center. Langsung aja. Oke. Mulai ya, memasukkan ya. Oke, yang ini juga saya kecil. Oke. Kita lanjut. Nah, kita mulai ke following preference option must be activated. Nah, itu di mana? Itu di menu setup nih, ada preferences nih ya. Lalu kita pilih yang bagian sistem. Di bagian sistem itu
tick the option of one if jobs are not assigned to all transaction. Jadi di tick bagian ini, one if jobs are not assigned. Lalu bagian Windows, tab Windows, untick option for automatically check spelling in text fields before recording transaction. Kita untick automatically, nah ini. Oke, sudah. Lalu bagian sales preferences, tab sales itu tick the option for one for duplicate invoice number ya. Jadi dia ngasih tahu kalau ada duplicate invoice, dia kasih warning. Kita cari mana? One for duplicate invoice yang ini ya, kita tick. Oke, lalu bagian purchases preferences, purchases juga di tick option for one for duplicate purchases order. Kita cari, kita tick yang bagian duplicate PO ya, ini one for duplicate purchase order. Oke, lalu terakhir security preferences, nih tab terakhir ya nih. Bagian security, klik user ID to add new user ID as your name, nih yang ini ya. Klik user ID, lalu kalian pilih new. Masukkan user ID, nama depan aja ya, supaya seragam nama depan kalian. Kalau Muhammad ya Muhammad saja. Passwordnya kita seragamkan 1, 2, 3, 4, 5 saja ya. Sama semua. Jadi nama depan pertama sama passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Confirm password 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau sudah, oke, disuruh apa ini? Log off atau exit from ABSS, no backup is required, then login to ABSS with your username. Oke ya, kita disuruh exit. Disuruh exit. No backup. Do you wish to backup at this time? No, no backup is required. Oke, lalu kita disuruh open lagi. Oke ya, kita open yang tadi file kita pakai username kita. Ini. Oke, user ID-nya password 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pilih yang 30 days remaining. Oke. No. Oke. Sudah ya? Sudah terbuka lagi, kita login lagi. Oke, sudah pakai username. Lanjut, nomor 2, kita melakukan setup untuk account list ya. The company don't use the following account. Jadi artinya kita suruh hapus. Oke, kita buka kok card list sih. Account list. Dia nggak pakai lagi yang payroll check. Kita cari. Nah ini 120 nggak dia pakai, ya berarti dibuka terus dihapus. Lalu cash drawer, ini cash drawer. Lalu less doubtful debts. Nah ini 2210. Oke, sudah kita hapus. Lalu lagi ke bawah yang ini. The company change some account as 12110 check account ini change to bank. Oke ya, change to bank. Jadi namanya account jadinya bank. Oke, itu. Lalu 2140 petty cash, ini petty cash suruh ganti dengan nomornya diganti 2140 petty cash change to 2120. Diganti nomornya 2120, namanya nggak ganti. Oke ya, sudah ada 2120 petty cash. Oke, sudah gampang ya, masih gampang. Lanjut lagi, set up the tax code list. Oke, kita disuruh bagian pajak. Oke, kita tutup lagi nih. Pajak di menulis nih, list tax code-nya kita disuruh VAT rate-nya 10%, tipenya value added tax. Yang VAT tipenya value added tax sudah, rate-nya 10%. Oke, sudah.
Lalu set up the job list. Cari lagi list, lalu jobs. Nih. Disuruh ada PD for product dan SP for service. Oke, berarti kita new kan? Karena kita masih kosong. New, bawa job numbernya PD. Di tab saja. Nama job name-nya product. Nah. Lalu lagi SV for job name-nya service. Oke. Dah. Lalu set up the categories list. Categories list, ada nggak kategoris? Nah, ada ini kategoris. Nah, ini diisi lagi YGK for Jogja, new YGK for Jogja, Yogyakarta. Lalu ada SBY Surabaya. Dan terakhir JKT. Oke. Sudah. Text code sudah, job tip sudah, kategoris sudah. Oke, sekarang card list. Lanjut lagi. Masih gampang ya? Ini nilainya ada nilainya 1 nih, 1 mark. Ini 1 tuh, ini 1. Oke, card list. Sekarang card list ini card file, card list. Bagian customer. Customer itu ada hobi lobby namanya. Name-nya hobi lobby. Boleh huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Card ID-nya nggak ada, berarti namanya aja sudah langsung oke saja. New lagi Joe strip on. Boleh huruf besar, kecil boleh ya. Lalu craft C. Oke, sudah. Lalu supplier. Nih, bagian supplier Blitzy. Supplier, kita new lagi, ada Blitzy, Creative Bug, dan BJ. Craft. Oke, sudah 3. Lalu employee, ada employee ini, tab employee, Gazi dan Mutia. Oke, namanya Gazi dan Mutia. Oke. Lalu bagian masih ada lagi nih ternyata. Bagian personal nih, personal. Personalnya diisi suruh new last name, your name. Nama kita, Rahmanita. Nama lengkap kalian ya. Widyasari. Lalu addressnya suruh masukin addressnya. Your place, date of birth. Oke, tempat tanggal lahir kalian ya. Masukkan tanggal lahir kalian. Lalu phone. Your number, masukin nomor HP kalian. Lalu and then email, disuruh masukin email kalian. Ya. Jadi bagian personal tadi yang diisilah last name, your name. Lalu your place, address itu isinya your place, date of birth, tanggal lahir. Phone 1 ini diisi your phone number dan email address. Oke, sudah card list. Sudah beres card list. Lalu setup the item list. Sekarang item list. Oke, item list di inventory ya. Gampang ya. Item list. Item number. Ada tuh. KC. Namanya Kids Craft Supplies. Itu ada, ini ada iBuy. Itu akunnya 5
5 strip 1100, boleh diketik, boleh dipilih ya. Lalu ada iSell 4 min 1100, ada inventory itu 1 min 200. Ini 5 min. Nah, craft kit purchases, kit sales, sama merchandise inventory sudah sama ya. Lalu ada selling price di selling detailnya. Ini best selling price-nya kita masukkan. Sorry. Tax code ini tax when sold NT. Coffee LT. Lalu selling unit measure-nya unit. Lalu ini sudah ya, I buy this item. Oke, sudah semua. Oke, sudah itu saja bagian yang disetting. You must when bought. Oh, ini bought or sold, berarti di sini di buying details ini juga diisi. NT ya. Ya, tadi di selling details ini when sold, ini when bought. Oke. Oke, lagi kita lanjut US. Namanya unicorn sun catcher kit. Oke, I buy, I sell and inventory, sama dicek lagi sudah benar akunnya ya, sudah benar. Lalu masukkan selling price 72.000. Ini unit dan ini NT ya. Ini tulisnya juga NT. Oke, sudah. Gampang ya. SA spread art by I sell and inventory. Lalu ada harga selling price-nya 99.000. Unit ini selling measure, dan lupa tax code. Cek masuk belum? Oke. Satu lagi FP face paint. Buying detailsnya sudah NT, selling detailsnya NT, dan harganya ini 211.000. Oke. Nah, oke, sudah 4 barang ya, item list. Oke, lanjut lagi. Apakah opening balance itu masuk di setup nih, setup balance account opening balance. Nah, masukkan di sini nih. Nah, yang tanda kurung nih artinya minus ya. Ini kalian masukkan store equipment at cost. Store equipment at cost ini. Nilainya nominalnya 500 juta. Lalu ini ada minus 20 juta. Lalu bank 450. Lalu ada petty cash. Lalu ada trade debtors 12.485. Nah, kenapa ini dilewati? Ini kan udah penjumlahan saja ya. Jadi kita hanya yang bagian akun-akun saja. Trade debtors, lalu merchandise inventory. Lalu lagi ini ke bawah lagi trade creditors. Trade creditors di bawah ya. Nah, ini lalu ada VAT clearing. Nggak ada VAT clearing di sini ya. Lalu ada
terakhir nih di bawah nih. Owners, owner. Owner, shareholder equity. Capital. 796. Oke, belum balance nih. Belum balance 201 juta. Wah, ada yang salah nih saya nih. Coba kita cek di atas. 500 juta, 20 juta, 450 juta, 50 juta, 12 juta, 14 juta. Trade creditors 10 juta, benar. Terus 9 juta. Oh, dari return earning nih, sorry. 209.100. Nah, ini ada ya selisih di VAT clearing ya. VAT clearing itu di sini nih, dia sisa selisih VAT collected dan paid. Boleh sementara kita masukkan di sini 229.900. Oke, sudah balance ya. Oke. Dua lagi kita setting. Bagian customer ending balance. Di setup balance untuk customer. Oke, pertama Hobby Lobby kita add sell. Itu dia invoice-nya ada AR 18001. Tanggalnya setup S31 Desember nih ya, 31 Desember 2018. Oke, customer PO-nya ada. HL 18 tuh, wah enggak 1. Oke, lalu ada totalnya 445 include VAT ya. Jadi yang ini 4.455 tuh, 23. Sudah including tax, included VAT, berarti VAT include VAT ya. Jadi begini ya, including tax, ini ada VAT ya. Lalu ada lagi kategori nih ya, YGK. Jangan lupa dipilih. Oke, saja. Lalu sudah Hobby Lobby, lagi Joan Excel, lalu invoice numbernya ada, tanggal 1 Desember 2018 juga, customer PO-nya ada. Lalu total including tax-nya 5637.500. Including tax, VAT, lalu SBY. Oke ya, sudah. Oke. Satu lagi untuk customer craftsy Excel, invoice numbernya AR 18003.
CS 2, totalnya 2392.500 including tax. Kategori JKT 2392.500 ya. Oke. Ya, sudah artinya balance ya. Balance dengan receivable account. Oke. Lanjut untuk supplier. Gampang ya? Balance lalu supplier. Blitzy. Oke, saya kasih contoh satu saja ya. Blitzy. Add purchase juga. Kita tap lalu PO-nya AP 1801. Date-nya sama 31 Desember. Supplier invoice-nya ada BL. Lalu totalnya 3520.000. Sudah include VAT-nya, include VAT. Oke, 3520. Oke. Kategori JKT. Oke. Oke, untuk lagi setup balance supplier creative bug. AP supplier invoice-nya CB. Jumlahnya 3795. Include juga kategori SBY. Terakhir supplier BJ Craft AP 1823. Invoice-nya BC 2871. Kategorinya JKT. Ini ya maksudnya nggak ada, dia nanya nih nggak ada job list nih nggak ada ya, oke saja. Oke, sudah balance nih ya, equal dan selling payable account. Oke, sudah. Terakhir kita setting inventory. Setup daftar opening balance 1 Januari. Jadi adjust inventory kita untuk tanggal nih, jurnalnya nih INV 1901 ini ya. INV 1901. Tanggalnya tuh ada 1 Januari. Memonya boleh apa saja ya, misalnya inventory opening balances. Oke, item numbernya FP, kuantitinya 15, unit costnya 180.000, accountnya 1.300. Nah, C 25 35.000. SA jumlahnya berapa? 52 unit. S3 ya, kita lihat nih, hati-hati, kita cek lagi jurnalnya sudah, tanggal sudah, jurnal kodenya nih ada kategori Jogja ya, kategorinya Jogja, jangan lupa. Nah ya,
Nah, muncul nih di Census Jurnal tuh tanggal, coba kita mulai 2017 ya ini ya. Ingat ini ya data formnya ya. Ini sudah ada inventory nih. Lalu ada di sales nih, hutang piutang, saldo hutang piutang. Terus juga ada ya. Oke, close. Ya, ini untuk transaksi kita lanjut di video berikutnya ya. Jadi ini nomor 1, baru nomor sampai nomor 3 ya, ini nomor 4 soal ya. 1, 2, 3 adalah untuk settingan awal, nomor 1, 2, 3. Oke, dikerjakan dulu di rumah. Pertanyaan pada saat kita Google Meet. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.